Halo YouTube. Apakah di antara Anda ada yang pernah mendengar mitos bahwa suku-suku kuno alias nenek moyang kita zaman dahulu memiliki kekuatan super dan mistis? Atau kamu pernah mengetahui bahwa ternyata banyak teknologi tak terduga yang sudah tercipta sejak berabad-abad silam sebelum ada baca tulis? Jika belum, kali ini kita akan membahas mengenai teknologi canggih misterius yang pernah diciptakan sejak zaman sebelum Masehi. Bahkan banyak teknologi canggih yang tidak terungkap. Bagaimana teknologi itu bisa tercipta pada zaman kuno yang masih menjadi misteri sampai hari ini? Check it out. Yang pertama adalah Antikythera. Mekanisme Antikythera dianggap sebagai komputer analog pertama, contoh tertua dari perangkat semacam ini yang digunakan untuk memprediksi posisi astronomi dan gerhana. Untuk kalender, alat ini juga bisa digunakan untuk melacak siklus 4 tahun permainan atletik yang mirip dengan Olimpiade, yaitu siklus Olimpiade kuno. Mekanisme Antikythera ini ditemukan di laut pada tahun 1901 di antara reruntuhan yang diambil dari bangkai kapal di dekat pantai Pulau Yunani. Antikythera, alat tersebut diyakini telah dirancang dan dibangun oleh para ilmuwan Yunani. Banyak yang memperkirakan kalau alat ini diciptakan sekitar 87 sebelum Masehi atau di antara 150 sampai dengan 100 sebelum Masehi, atau dalam satu generasi sebelum bangkai kapal, yaitu di antara 70 sampai dengan 60 sebelum Masehi. Pengetahuan tentang teknologi ini telah hilang di satu titik pada zaman kuno. Karya teknologi serupa kemudian muncul di era Bizantium dan Islam abad pertengahan, tetapi karya dengan kompleksitas serupa tidak muncul lagi sampai perkembangan jam astronomi mekanik di Eropa pada abad ke-14. Semua fragmen yang diketahui dari mekanisme Antikythera sekarang disimpan di Museum Arkeologi Nasional di Athena. Selanjutnya yang kedua, pilar besi India. Di India terdapat sebuah tiang besi kuno yang disinyalir memiliki usia 1600 tahun lebih, terletak di pusat masjid Quwar-ul-Islam pada situs bersejarah Mehrauli, New Delhi. Besi ini sangat padat, tinggi pilar besi yang oleh penduduk setempat disebut dengan Raja Ahyi yakni 6,7 meter dengan diameter sekitar 0,7 meter dengan bobot kira-kira 6 ton. Besi padat dan terdapat pula hiasan bercorak kuno di atas pilar tersebut. Vincent A. Smith, seorang ahli sejarah dari Inggris, pada tahun 1897 telah mencoba mempelajari tiang besi ini. Namun ia menemukan dua keterangan dari masa yang berbeda. Pada tiang tersebut, bagian atas tiang menunjukkan monumen kemenangan Raja Chandra II dinasti Gupta. Namun pada bagian mengemukakan tentang Raja Anangpai I dari dinasti Chauhan yang memerintah India Utara pada akhir abad ke-11. Hal inilah yang membingungkan para ahli untuk dapat memastikan, selain memperkirakan bahwa usia besi ini paling tidak adalah 1600 tahun lebih. Di kalangan masyarakat lokal India Hindu sendiri umumnya percaya bahwa tiang besi itu adalah gada peninggalan Bima dari keluarga Pandawa. Mitologi Mahabharata. Telah berkembang pemikiran di kalangan para ahli berdasarkan bukti-bukti temuan baru jika dihubungkan antara piramida Mesir. Dengan keunikan tiang ini bahwa piramida kuno di Giza mungkin bukan dibuat oleh Firaun Mesir, tetapi sudah ada jauh dari masa sebelumnya. Firaun Mesir lalu memperbaiki sebagian dan menjadikan fungsi sebagai makam. Maka bisa jadi perbedaan masa antara keterangan di bagian atas dan bagian bawah tiang kuno terjadi oleh hal yang serupa. Konon, pembuatan pilar besi ini telah mencapai hingga di atas ribuan tahun lamanya. Namun yang paling membuat orang merasa heran dan takjub yakni bahwa pilar besi yang telah berdiri tegak selama ribuan tahun ini tidak berkarat hingga sekarang meskipun diterpa angin dan hujan. Semua orang pastinya tahu bahwa besi merupakan logam yang mudah berkarat. Jangankan ribuan tahun, dalam beberapa puluh tahun saja telah dipenuhi oleh karat. Selanjutnya yang ketiga, baterai versi kuno dari Baghdad. Sebuah penemuan teknologi zaman dulu yang kontroversial ialah baterai versi kuno yang ditemukan di Baghdad, Irak. Baterai Baghdad ini dikenal juga sebagai baterai Parthia. Dilansir dari Interesting Engineering, baterai Baghdad merupakan artefak kuno berusia lebih dari 2000 tahun. Baterai versi kuno ini ditemukan tahun 1983 oleh seorang arkeolog Jerman di Kujut, Rabu, Baghdad. Baterai ini terbuat dari toples tanah liat. Di dalamnya terdapat silinder tembaga dan batang besi. Kemudian
tuangan asam lemah ke dalam toples seperti cuka atau bahkan jus anggur. Kombinasi tersebut akan menyebabkan baterai menghasilkan sekitar 1 volt listrik. Meski belum diketahui secara pasti mengapa teknologi zaman dulu ini dibutuhkan, faktanya hingga saat ini para arkeolog hanya menemukan satu baterai. Selanjutnya, beton atau semen Romawi kuno. Banyak kuil, jalanan, dan saluran air Romawi secara mengejutkan masih berada dalam kondisi yang bagus. Bahkan pelabuhan kuno mereka masih bertahan kuat setelah selama 2000 tahun lebih dihantam oleh ombak lautan. Beton Romawi usianya setua Romawi kuno itu sendiri. Beton ini adalah jenis semen paling kuat yang pernah ada. Resepnya termasuk abu vulkanis yang mencegah keretakan di dalam materialnya. Inilah bahan dasar pembuatan Pantheon, kubah beton terbesar yang masih bertahan utuh di dunia. Nggak seperti semen Romawi, semen zaman sekarang dengan mudahnya rusak kurang dari 1 abad hanya karena dihantam ombak lautan, dan produksinya bahkan menggunakan lebih banyak energi serta menghasilkan efek rumah kaca. Seandainya semen Romawi bisa diproduksi lagi, tentunya akan secara total menggantikan semen modern. Selanjutnya, detektor gempa kuno atau Hwafeng Didong Yi. Di setiap peradaban manusia, bahkan hampir setiap tahun, teknologi pendeteksi gempa semakin maju. Sejumlah ramalan dipercaya serta teknologi zaman dulu untuk mendeteksi bencana alam sebelum terjadi demi menyelamatkan banyak nyawa. Detektor gempa kuno dari Tiongkok bernama Hwafeng Didong Yi ini berasal dari sekitar 2000 tahun yang lalu. Hwafeng Didong Yi adalah seismoskop atau perangkat pendeteksi gempa pertama yang tercatat dalam sejarah. Bahkan sebenarnya dinilai sangat efektif. Orang yang diduga menciptakan alat ini adalah Zhang Heng. Ia dijuluki Leonardo da Vinci dari Cina. Pria Renaissance itu merupakan seorang penemu, astronom, insinyur, ilmuwan, sarjana, dan seniman. Hwafeng Didong Yi mampu mendeteksi gempa bumi ratusan kilometer dari jarak jauh. Perangkat toples dengan 8 proyeksi tabung berbentuk kepala naga di luar. Selanjutnya ada 8 kodok yang jongkok di dasar toples. Masing-masing kodok mewakili arah gelombang seismik berjalan. Mereka berfungsi untuk menunjukkan arah gempa. Teknologi zaman dulu ini terlihat dari bola yang dijatuhkan pada salah satu katak. Nah, itulah beberapa teknologi kuno yang masih misteri yang membingungkan para ahli hingga saat ini. Untuk notifikasi pembahasan selanjutnya jangan lupa like dan subscribe ya. Sekian dan terima kasih.